dan kemudian dilaksanakan pertolongan oleh dokter, namun kemudian dinyatakan meninggal. Timah panas yang dilontarkan dari senjata personel Polresta Gorontalo Kota mengenai dada sebelah kiri Muhammad Hasan, MH. Pria Parubaya yang tinggal di bantaran Sungai Bolango, tepatnya di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo itu tersungkur usai peluru menembus dadanya. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Aloe Saboe, Ersas, usai penembakan itu. Sayangnya, nyawa MH tak tertolong. Kini, MH dikebumikan di pekuburan keluarga tidak jauh dari rumahnya. Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Ade Permana menceritakan kejadian runut atau kronologi penembakan tersebut. Kejadian berawal sejak Jumat pagi, 8 September 2023. Saat itu, seorang tetangga berinisial FA melaporkan MH ke polisi. Dalam keterangannya, FA mengaku dikejar oleh MH menggunakan senjata tajam, sajam, pada sekira pukul 10 WITA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bahwa kejadian ini berawal atau bermula ketika pukul 10.00 pada hari Jumat, itu tanggal 8 September 2023, yang mana ada masuk pengaduan dari salah satu masyarakat berinisial FA yang mengatakan bahwa dirinya sempat diancam dan sempat dikejar oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian ketika menjelang sore hari atau malam hari 19.15 ada laporan ke masyarakat bahwa pelaku ini sedang mengamuk kembali di lorong tersebut. Kemudian datang petugas yang salah satunya adalah Piket Reskrim, yaitu Aibtu Penaldi beserta Bribka Arianto Antuke, bertiga dengan salah satu anggota opsional. Aibtu Renaldi ini mengetuk pintu dari rumah pelaku. Kemudian pelaku ini ternyata sedang mengasah pedang, yang orang sini mengatakan lilang ya. Orang sini mengatakan lilang. Kemudian pas diketuk dia keluar, namun yang dikejar duluan adalah Bribka Arianto karena dia berpakaian dinas seperti ini. Kemudian dikejar, dia sempat mundur, kemudian sempat menangkis dengan tangan kiri dan cepat terbacok oleh senjata tersebut. Nah, ini silakan teman-teman bisa melihat sendiri. Kemudian ketika hampir terjatuh, si korban pertama ini, anggota satunya melempar dengan batu karena berusaha mencari balok atau kayu, tidak ada, sehingga pelaku ini terpancing sehingga kemudian dia mengejar anggota yang satunya. Ketika mengejar korban satunya atau anggota satunya, korban yang pertama yaitu Bribka Arianto sempat melarikan diri. Nah, kemudian tersangka mengejar yang lain. Kemudian korban dilarikan ke Kesdim, kemudian mendapatkan perawatan. 5 jahitan, kemudian di tangan kiri luka sayatan tangan kiri 5 jahitan, jari tengah sebelah kanan berarti jari ini 5 jahitan, jari manis sebelah kiri 3 jahitan, dan jari kelingking sebelah kiri 3 jahitan. Kemudian mendapat laporan seperti itu, langsung Kasat Reskrim memimpin pencarian pelaku atau tersangka, namun tidak ditemukan. Kemudian saya pun turun ke lapangan, langsung mengecek ke rumah pelaku, dan masih ditemukan di situ ada panah wayar sebanyak 5 biji diamankan di atas pintu. Kita amankan, dan ada 2 pisau yang belum diamankan. Kemudian dilakukan pencarian sampai menyisir sungai, di pinggir-pinggir sungai tidak ditemukan. Kemudian pukul 12.030 ya, anggota membubarkan diri karena masyarakat semakin banyak, kemudian juga penerangan juga kita kurang memadai. Kita hentikan pencarian terhadap tersangka. Kemudian sekira 01.45 ada masyarakat menelepon kepada salah satu anggota kami yang mengatakan bahwa si tersangka atau pelaku terlihat di jembatan dan sempat menyerang dari perkumpulan warga di situ. Yang diserang itu adalah yang pelapor pada jam 10 pagi itu, bersinyal FA itu.
kemudian lapor, kemudian anggota kembali datang dengan membawa regu sabara. Nah, kemudian dibagi dua karena lorong itu ada dua, lorong masuk ke sini dan lorong ke sebelah kanan. Kemudian 3 anggota dengan diikuti oleh 3 orang masyarakat masuk ke lorong dan sempat berpapasan dengan pelaku. Nah, sekitar pukul berapa? Pukul 01.15. Kemudian papasan dengan tersangka, karena sekitar jarak 5 meter, tersangka sudah membawa pedang tersebut dan sambil mengayun-ngayunkan, ada 2 orang anggota mengatakan bahwa ngana jangan berdekat atau Anda jangan mendekat. Terus mendekat sambil mengayun-ngayunkan pedang tersebut. Kemudian anggota memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali ke bawah atau ke tanah, ke sela-sela kaki tersebut, dan memang ada yang mengenai celana dari tersangka tersebut. Kemudian jarak kurang dari 2 meter, tersangka langsung menyerang dan anggota sudah terpepet ke tembok, ke dinding karena lorong tersebut, sehingga dilakukanlah tembakan terukur kepada si pelaku tersebut, dan kemudian jatuh, langsung diambil parang tersebut karena masih bergerak-gerak untuk menyerang. Diambil, diamankan, kemudian langsung dievakuasi kepada rumah sakit Alwi Sabu, dan kemudian dilaksanakan pertolongan oleh dokter, namun kemudian dinyatakan meninggal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.